Tidak ada ilmu yang bisa sampai pada ilmu Allah. Mustahil, maka ma'rifat pada Allah dengan ilmu. Mustahil ma'rifat pada Allah dengan amal. Mustahil ma'rifat pada Allah dengan dikir. Tidak ada. Yang bisa membawa kepada Allah adalah ya Allah itu sendiri, sahabat ya. Jadi makanya itulah dalam bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an tadi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Nah disitulah bagaimana kita saum, di mana pada saat kita sudah menyaksikan bulan, maka imsaklah, tahan napasmu, rapatkan gigimu, tekuk lidahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, sahabat-sahabat Nusantara semua, sahabat Mas Bambang dan kelompok pengajiannya, juga Mas Pak Reza di Papua ya. Demikian pula sahabat-sahabat di Bawean, di Jawa Timur, di Pamekasan, Sumeneb, Jember ya, dan juga sahabat Bali ya, dan sahabat Kalimantan semuanya, dan sahabat Singapura, Thailand, ya Patani, dan sahabat Malaka ya semua, dan juga sahabat-sahabat Sabah, dan juga sahabat Australia, Taiwan ya, sahabat dari Hong Kong ya, dan Turki, India ya, Taib, Jeddah ya, dan juga Eropa semua, yang di London, yang di semualah ya. Dan juga setiap hari alhamdulillah wa syukurillah kita semakin bertambah sahabat-sahabat kita dari seluruh belahan penjuru dunia ya semua ya. Sahabat-sahabat kita yang dari Nusantara yang berada di seluruh dunia, dan juga termasuk sahabat-sahabat yang dari bangsa mereka juga semua ya. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita sambil menunggu Ramadan, sahabat ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ada Rajab, Sa'ban, dan Ramadan, sahabat ya. Maka jadikan fenomena Ramadan ini adalah untuk menjadikan media kepada kita, adalah bagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman adalah melampaui batas dualitas. Dan karena kehidupan ini sahabat yang menjadikan kita adalah tidak bahagia, diantaranya adalah karena masih adanya dualitas. Marilah kita bahas tentang bagaimana cara melampaui batas dualitas. Karena batas dualitas inilah yang menjadikan penyebab adalah kita masih belum bulat dalam berjalan dalam kehidupan. Kita masih terjebak di dalam pemandangan dalam kehidupan. Kita sedang berjalan sahabat. Perjalanan adalah secara tanajul, kita datang dari Allah dengan proses innalillah. Tetapi kita adalah sekarang sedang berada pada jalan kembali kepada Allah dengan proses tarki, adalah wa inna ilaihi roji'un. Tetapi sebenarnya adalah marilah kita segerakan. Maka amaliyah-amaliyah yang Abah ajarkan adalah bagaimana dengan menekuk lidah, merapatkan gigi adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Dan juga sekaligus adalah kita untuk membuka rahasia Al-Qur'an pada dada kita. Karena pada dasarnya pada saat
di bulan Ramadan itu adalah akan turun juga Al-Qur'an ya secara sekaligus kepada kita. Adalah turunnya Al-Qur'an sekaligus pada kita ini adalah insya Allah akan ada potensi kepada kita adalah pada saat dijelaskan dalam Al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Maka ada Lailatul Qadar. Di dalam bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar ya, yang dimana adalah Lailatul Qadar itu adalah sebenarnya juga salah satu cara untuk kita melampaui batas dualitas. Adalah apa? Dengan cara adalah mematikan diri adalah dengan menahan nafas. Karena dijelaskan oleh berbagai ulama bahwa Lailatul Qadar itu pada saat angin berhenti berhembus dalam arti adalah kau tahan nafasmu. Dan demikian pula ombak berhenti adalah pada saat kau tahan napasmu, maka darah ombak yang bergelora, darah yang berputar berhenti. Jadi semua. Disitulah ada Lailatun, ya ada Lailatul Qadar. Maka juga bersamaan dengan itu sahabat, maka Abah sudah menjelaskan tentang Nazala dan Anzala. Bagaimana Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran wa bayyinatin minal huda. Nah, ada. Al-Quran akan menjadikan bil bayinat pada tubuh kita. Tubuh kita menjadikan Al-Quran. Maka Al-Quran yang sejati sebenarnya adalah tubuh kita. Maka Allah suruh membacanya. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah Iqra kitab yang ada pada dirimu. Sampailah kamu adalah alif lam mim. Dalikal kitabu la roib. Dalikal kitab. Inilah kitab. Tubuh kita lah kitab itu. Sehingga kamu tidak lagi ragu dengan segala hal. Tidak ragu pada Allah. Betul-betul kamu mengimani Allah. Iman pada Allah. Iman pada malaikat Allah pada tubuhmu. Iman pada Allah pada dirimu. Iman pada malaikat Allah pada dirimu. Iman pada kitab Allah pada dirimu. Iman pada hari akhir pada dirimu. Iman pada qada dan qadar pun adalah pada dirimu. Maka disinilah mari kita catatkan kitab. Karena setiap manusia punya kitab. Maka dikatakan wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan setiap manusia akan dikalungkan kitab. Setiap kelahiran manusia bayi dikalungkan tadi dalam kelahiran kita. Ya, yang kemudian pada saat wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, pada saat kiamat adalah tadi iman pada hari akhir, bukan hancurnya kiamat dunia, tetapi adalah kita ganti casing sebetulnya. Jadi bahasa Allah dalam Al-Quran itu kiamat itu lebih banyak kepada kehancuran bumi. Bukan bumi yang sana, tapi bumi ini, tubuh kita. Ingat itu ya, sekali lagi. Bumi ini akan baik-baik saja, akan selalu ada. Hanya penumpangnya saja diganti-ganti casingnya. Sahabat, kalau kalian ngerti. Maka hari ini adalah kesempatan kita berada di alam ini. Marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah sebagai pejalan yang baik. Buatlah manqobah yang baik, ya. Tadi semua, buatlah kisah yang indah, tadi semua. Dan nanti kita akan, bagaimana caranya berjalan dengan cara yang baik adalah dengan melampaui batas dualitas. Dengan terus adalah kita menyadari bahwa sesungguhnya ada dua bagian dalam diri kita, ada diri dohir dan diri batin. Di mana diri dohir adalah sesuatu yang selalu berubah, wajib berubah. Maka adalah jangan sampai kita adalah berhenti berubah. Karena pada dasarnya adalah yang paling nyata adalah, yang paling abadi adalah perubahan itu sendiri. Dari semua sahabat ya. Maka konsepnya kepada kita adalah maka bagaimana kita sahabat adalah di bulan Ramadan ini adalah kita bisa bagi orang-orang yang mengerti adalah tentang Rajab dan Sa'ban dan Ramadan, sahabat, maka syukur kalau seandainya adalah dibukanya tirai oleh Allah tentang Al-Quran pada diri. Sehingga adalah tubuh kita menjadi suratul Fatihah tadi semua, maka di dalam jantung kita menjadi Yasin tadi semua. Dan adapun seluruh adalah sendi dan dalam tubuh kita adalah merupakan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah disinilah sesungguhnya kenapa kata Abah Al-Quran itu ada kata Nazala, ada kata Anzala. Kata Nazala adalah kepada baginda Nabi, adalah Nazala adalah
yang Abah sering sampaikan adalah dengan nazala yanzilu nuzulan itu adalah turun. Baik nazala maupun anzala secara makna adalah sama, turun, sahabat. Tetapi ada kemungkinan kepada setiap orang adalah akan turun Al-Quran pada dadanya. Nah disinilah nanti adalah bagaimana cara menyatukan dualitas adalah menempatkan tangan di dada tadi semua ya. Nanti di akhir kita praktekkan adalah bagaimana yang kita bisa lakukan selama awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk supaya kita di Ramadan bisa melampaui batas dualitas. Tidak lagi menjadi manusia tergonjang-ganjing ke kiri dan kanan. Karena sahabat, hidup itu bukan tentang positif. Karena kalau kamu lari ke positif, ya sepositif apapun kamu di ujungnya negatif. Maka ilmu fisika membuktikan di dalam positif ada positron, positif yang negatif. Apa itu? Munculnya ria, munculnya ujub, munculnya itu. Terkadang juga akhirnya pada positif menghancurkan yang buruk dari semua. Sehingga Abah menyaksikan orang yang bergerak ke kiri positif dan gerak yang ke kiri negatif sama banyaknya. Resikonya juga sama, sahabat. Maka ada banyak wali yang datang dari jalur kanan, ada wali dari jalur kiri, dari semua. Dari negatif pun banyak yang menjadi wali, sahabat, dari semua. Ya. Nah disinilah kita memahami tentang bagaimana kita menyatukan dualitas, bukan kiri, bukan kanan, bukan elektron, bukan proton, tapi neutron, dari semua. Khairul umur di ausatuha, di tengah-tengah. Jadi kita bagaimana menjadi adalah makhluk yang selalu menempatkan diri di tengah. Gak terlalu ke kanan positif karena ada positron, tapi nggak terlalu ke kanan negatif juga. Padahal negatif ada positif. Ingat, pada hal yang paling positif selalu ada yang negatif, pada hal yang paling negatif juga pasti ada positif. Maka seharusnya Allah mengajarkan kepada kita sahabat adalah bukan pada dualitas, bukan pada kiri, bukan pada kanan, bukan pada hidup, bukan pada mati, bukan pada punya, bukan pada tidak punya, bukan pada kaya, bukan pada miskin, bukan pada surga, bukan pada neraka. Nah, satukan di dada tadi semua. Bagaimana kita kembali kepada pemilik dualitas itu, sahabat. Karena hakikat tauhid di alam dunia ini adalah kita harus mentauhidkan. Karena Allah sudah mengatakan dahulu langit dan bumi itu satu. Kemudian kata Allah, aku pecahkan jadi dua. Nah itulah. Maka kenapa kita punya dua alis, kita punya dua mata, kita punya dua telinga, kita punya dua lubang hidung, sahabat. Kita punya dua tangan, punya dua kaki, punya dua dada, punya dua ginjal, punya dua paru-paru. Tapi di tengah dada ini harus love tadi semua. Adalah bagaimana kita punya cinta, sahabat. Maka perjalanan manusia adalah dari pertama muwajahah, kemudian mufatahah. Muwajahah adalah menghadapkan. Setelah tubadil muwajahah, barulah mufatahah. Kunci, jadikan tubuh ada suratul Fatihah. Barulah mujalasah, duduklah pada suratul Fatihah tadi. Duduk, kalau bahasa orang Sunda, indit, bari cicing. Lumampah, tengah lengkah. Lari sambil diam, tadi semua. Ya, bekerja tapi diam, tadi semua. Diam bersama yang punya. Itulah diam bersama Allah. Bukan kanan, bukan kiri. Diam bersama dia. Nah itu sahabat ya. Maka nanti prakteknya ada. Bagaimana ada melampaui batas dualitas. Kalau kita nanti di akhir Ramadan sudah melampaui batas dualitas, sahabat. Sudah tidak lagi Ya'juj wa Ma'juj. Maka disinilah juga dijelaskan oleh Abah pernah tentang hakikat perang Mahabharata. Setiap hari sebetulnya terjadi perang Mahabharata pada diri kita. Tadi semua. Bagaimana tubuh kita adalah Drupadi semua. Dan Drupadi punya istri, punya suami yang 5. Pertama adalah Yudhistira. Yudhistira adalah jiwa kita. Kemudian Yudhistira sehebat apapun dia, maka dia membutuhkan power, dialah Bima pada tubuh kita, energi, ruh. Tapi dia juga membutuhkan pikiran Arjuna. Maka disitulah membutuhkan Arjuna. Arjuna itu adalah apa namanya? Dia dengan panahnya, dia bidik dengan penglihatannya. Nah disitulah kecerdasan itu ada pada Arjuna. Kenapa Arjuna itu adalah menjadikan bersama dengan apa namanya Krishna tadi semua ya. Kenapa bukan Arjuna, Krishna bukan dengan Yudhistira? Kenapa Krishna bukan dengan Bima? Kenapa Krishna bukan dengan Naku? Tapi dengan, nah itulah. Karena Krishna sesungguhnya adalah hakikat pada dada kita. Dia bersatu dengan pikiran kita sebagai Arjuna, sahabat. Nah tetapi adalah menyatukannya adalah nanti di dada sesungguhnya.
Nah, maka oleh karena itulah, maka marilah sejak awal kata Abah, Allah tuh menghendaki kita bahagia. Maka selalu kata Allah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah untuk fid dunya itu adalah hasanah untuk tubuhmu, hasanah untuk hatimu, gitu loh. Hasanah fil akhirat itu adalah bahagia dunia akhirat. Itu bahagia itu adalah bahagia dunia akhirat itu bahagia dohir dan batin sebetulnya. Kalau dalam bahasa hakikat. Bahagia tubuhmu, jannatul ma'wa. Bahagia adalah hatimu, jannatul na'im. Jadi semua ya. Maka di dalam bulan Ramadan ini sahabat adalah apa namanya, kenapa ada surat inna anzalnahu fi lailatul qadri tadi khairun min alfi syahr. Dan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada min alfi, daripada 1000 bulan. Kenapa ada 1000 bulan di sana? Tadi semua. Karena itulah kenapa di dalam ayat ini Allah tidak menggunakan nazala, tetapi anjalna. Anzala. Allah menggunakan anzala, berarti walaupun wazannya punya sama adalah nazala yunzilu adalah nuzulan, itu adalah artinya turun. Ya. Tetapi ada perbedaan. Wazan nazala adalah wazannya adalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu adalah wazannya adalah nazala yunzilu tanzilan. Tadi semua ya. Maka ada proses turun secara tadrij dari mulai bagaimana Al-Qur'an itu bertahap turunnya dari semua. Maka ada asbabun nuzulnya. Tetapi di bulan Ramadan itu kamu punya hak untuk menerima Al-Qur'an itu dengan makna anzala. Maka anzala itu dari wazan adalah af'ala yuf'ilu if'alan. Artinya adalah anzala yunzilu inzalan. Mananya adalah tanfid, turun seketika sekaligus. Ditiupkan, tadi semua dibuka oleh Allah. Itulah khairun min alfi syahrin. Maka buat teman-teman yang kemarin hadir ke Abah yang bertanya adalah apa namanya, kenapa Bah saya hafal Al-Quran, itu sebetulnya rahasianya. Jadi ciri bahwa kamu dapat Lailatul Qadar itu, salah satu cirinya kok tiba-tiba kamu kayaknya hafal Al-Quran itu. Yang satu, yang kedua kok kayaknya kamu paham setiap hurufnya. Nah itu ya. Jadi belum tentu kiai kamu, belum tentu ustadz. Jangan aneh sahabat. Karena pada saat Allah sudah berkehendak, tidak ada hal yang mustahil. Maka disinilah sesungguhnya kembali kepada Allah itu adalah sama potensinya kepada siapapun. Berilmu maupun tidak berilmu sebenarnya. Karena pada dasarnya kembali pada Allah itu tidak membutuhkan ilmu sebenarnya. Adalah membutuhkan kosong saja. Inilah maka terkadang malah dengan ilmu orang malah nggak nyampe gitu kan tadi semua. Jadi karena tidak ada ilmu yang bisa sampai pada ilmu Allah. Mustahil maka ma'rifat pada Allah dengan ilmu. Mustahil ma'rifat pada Allah dengan amal. Mustahil ma'rifat pada Allah dengan dzikir. Tidak ada. Yang bisa membawa kepada Allah adalah ya Allah itu sendiri sahabat ya. Jadi makanya itulah dalam bulan Ramadan itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an tadi wa bayyinatin minal huda wal furqan tadi. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Nah disitulah bagaimana kita saum, di mana pada saat kita sudah menyaksikan bulan maka imsaklah, tahan napasmu, rapatkan gigimu, tekuk lidahmu dari semua ya. Jadi nah inilah sahabat awal pembahasan daripada bagaimana kita melepaskan adalah dualitas ya. Dualitas kita adalah kita lepaskan sampai betul-betul adalah kita menyadari bahwa seluruh puji ini betul-betul adalah milik Allah. Maka itulah seluruh Al-Quran adalah dihimpun di dalam suratul Fatihah. Maka itulah sesungguhnya suratul Fatihah itu adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi diawali dengan Alhamdulillah. Dari semua ya, seluruh puji alhamdulillah. Nah alhamdulillah itu sebetulnya adalah tubuh kita itu juga alhamdulillah ya tadi. Maka alhamdulillah itu memiliki apa 5 huruf tadi semua. Alhamdulillah ya, tubuh kita lah alhamdulillah itu tadi semua ya. Maka kata alhamdulillah sesungguhnya adalah dari kata apa namanya hamidah yahmadu hamdan ya, seluruh puji ya. Hamdan itu adalah masdar, adalah asalnya adalah dari kata sodrun. Dari hamdan itu dari kata sodrun. Karena kenapa? Segala yang yang keduduk yang senang ya. Karena segala puji itu datangnya ke hati tadi semua. Setiap pujian ya
Kolbun itu tertujunya adalah pada hati tadi semua. Jadi kita ini kalau seandainya dipuji itu adalah senang tadi semua. Maka disinilah nanti jadi letaknya pada dada. Pada saat nanti kita menyatukan dualitas itu di dada pada sodrun tadi semua. Setelah adalah alhamdulillah dalam menggunakan alif lam lil istighraqnya itu adalah seluruh puji itu dikembalikan kepada Allah. Maka alhamdulillah itu adalah ucapan kita pada saat kita sudah selesai penciptaan tubuh kita. Lihat pada saat proses penciptaan tubuh kita. Pada proses alhamdulillah kan yang pertama adalah pada saat ruh ditiupkan pada kita adalah kemudian ruh itu berzikir Allah Allah. 7 hari ruh itu berzikir hak hak. Setelah 40 hari subhanallah subhanallah gitu. Setelah 3 bulan tadi semua maka ruh itu adalah setelah tubuh ini sempurna tadi semua dia berkatakan alhamdulillah alhamdulillah. Maka dikisahkan dalam kitab Daqaiqul Akbar itu pada saat Adam, nah itu kisah Adam. Kemudian dia hidupnya masuk lewat tenggorokan, dia bangkis, dia mengatakan alhamdulillah. Nah itulah perkataan alhamdulillah tadi semua ya. Maka setiap pujian adalah terletaknya pada hati. Makanya tadi orang senang dipuji itu larinya pada hati. Maka disinilah kenapa dikaitkan dengan bahwa alhamdulillah adalah hamidah yahmadu hamdan itu adalah masdarnya adalah sodrun di dada pada kolbun. Nah ini di sini. Maka segalanya adalah mulai pada dada. Melepaskan dualitas tadi pun adalah meletakkan menggunakan dengan 5 jari ini adalah karena Drupadi punya suami 5 tadi semua. Sama, seluruh papat 5 pancar. Karena Allah itu 4 huruf 5 tasjidnya. Muhammad 4 huruf ke 5 tasjidnya. Karena pada dasarnya diri kita ini adalah dengan 2 lubang mata, dengan 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, sesungguhnya adalah penglihatan, pendengaran, kalam, dan hidung. Sesungguhnya adalah hakikat kaf, ha, ya, ain, sod. 5. Maka nanti adalah dengan 10 jari ini adalah bagaimana kita menyatukan di dada ini adalah sebagai butuh adalah penghambaan kepada Allah. Sebagaimana dikisahkan baginda Nabi itu selama hidupnya selalu menunduk. Muhammad yang terpuji itu selalu menunduk. Ya, tidak mau mengangkatkan tangannya karena malu pada Allah begitu. Nah, ini jadi kita pun adalah disinilah nanti menyatukan dualitas itu sahabat. Di mana jempol ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk, jari tengah ketemu jari tengah. Karena pada dasarnya inilah perlambang penyatuan. Tadi dualitas tadi, yang 2 mata, 2 telinga, 2 tangan. Nah, disatukannya di dada dengan 2 dada, dengan 2 paru-paru, dengan cinta adalah pada dada. Di sini nanti. Makanya disitulah sebetulnya karena dari awal pun Allah sudah mengingatkan kalau kamu ingin bahagia wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujuka. Nah, anta dan pasanganmu. Nah itu. Maka disitulah kata Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Nah itu ajwajan. Ini ajwajan nih semuanya. Tangan kanan, tangan kiri ajwajan. Mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri, lubang hidung kanan, lubang hidung kiri ajwajan. Kawinkan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Tadi, litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddah warohmah. Nah itu mawaddah adalah cinta, warohmah adalah cinta, mahabbah juga adalah cinta. Maka menyatukan dualitas itu adalah dengan cinta. Dan cinta itu adalah tandanya love. Tadi semua. Kalau kamu sudah di situ semua sahabat, maka tiada lagi yang buruk di dunia ini. Kan tadi kenapa alhamdulillah itu di dada. Hamada hamidah yahmadu hamdan adalah bagaimana menempatkan di sini ketika hamdu disandingkan dengan lafaz Allah, maka yang dapat kemudian adalah kita mendapatkan memuji Allah, kita akan mendapatkan pujian pada Allah itu menjadi pujian berbalik pada diri kita. Itulah yang dikatakan maka memuji pada Allah itu menjadi zikir ya. Hubungan puji ini menjadi zikir dari yang memuji kepada yang dipuji. Daripada abid kepada ma'bud, dari kata zikir kepada madkur, daripada rozik kepada mazkur, maka saling memuji di antara keduanya. Jadi semua ya. Kenapa yang memuji itu akan mendapatkan kemuliaan? Karena alhamdulillah itu menggunakan alif lam lil istighraq. Tadi semua ya. Artinya adalah al-istighratul ifrad adalah ya
Al-istighraq adalah alif lam al-istighraq ifrad, artinya meliputi semua jenis pujian tanpa kecuali. Tadi semua. Semuanya miliknya pujian itu. Nah, itulah baru setelah kalau semua sudah pujian, cuma tidak mungkin kamu mendapatkan memuji Allah seluruhnya, buktinya kamu masih mengkafirkan orang lain. Masih mengkafirkan Hindu, masih mengkafir. Nah, itulah di sini ujiannya. Maka kalau seluruh puji itu sudah milik Allah, udah nggak ada lagi penyakit kulit pada dirimu, maka tak apa. Orang yang masih pembenci sulit. Masih memandang manusia itu pada bentuk dan rupa, suku dan agama, tidak akan bisa kamu adalah wahada yuwahidu tauhidan. Kamu tidak akan bisa. Karena kamu masih memilih-milih pujian. Tidak totalitas bahwa seluruh puji itu adalah alhamdulillah milik Allah. Siapa? Rabbul alamin. Rabbil alamin. Semua ya. Nah, disitulah barulah setelah kamu boleh kamu melampaui batas dualitas kalau kamu sudah bebas dari penyakit kulit. Nggak tertipu lagi, nggak terjebak dengan segala kulit, warna kulit, suku, agama. Karena kau sudah melihat yang di sebaliknya. Dan Allah pun sudah mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya unduru mahadafis samawati wal ar, dan lihatlah di sebalik segala penciptaan langit dan bumi. Berarti Allah menyuruh di sebaliknya. Kalau ada wayang itu bergerak, lihatlah yang di sebaliknya wayang itulah dalang. Itulah kenapa kehidupan ini adalah sebetulnya adalah wayang. Karena bayangan dia. Bayangan. Maka tadi, lihatlah di sebalik bayangan itu. Gitu. Kan Nur Muhammad itu semua bayangan. Lihatlah yang bercermin itu siapa. Yang zat wajibul wujud itu siapa. Nah begitu kurang lebih. Maka Allah katakan unduru madapis samawati wal ar, dan lihatlah yang di sebalik penciptaan ini. Lihatlah di sebalik wayang-wayang itu. Tadi Kristen juga wayang, Hindu, Kristen. Maka tadi bagi orang yang mau sampai kepada wahada yuwahidu tauhidan, ya, dan dia sudah menggunakan hamidah yahmadu hamdan tadi semua ya, berarti dia harus tadi tidak ada lagi penyakit kulit. Tidak boleh terjebak dengan kebutaan. Tidak boleh kita ini masih ada di dalam telanan ikan nun pada Yunus gitu kan tadi semua. Ya. Jadi itu ya siapa Mas Andri, cara melampaui batas dualitas nanti dalam praktek. Ini itikodnya. Sebetulnya udah banyak Abah bahas cara melampaui batas dualitas. Karena sebenarnya diri kita ini adalah satu dari semua. Maka ada siang, ada malam. Siang dan malam itu satu. Ingat itu. Dunia akhirat. Dunia akhirat itu satu. Hidup mati. Hidup dan mati itu satu. Ingat itu. Surga neraka. Surga neraka itu satu. Siapa? Surga neraka itu tidak ada yang ada Allah. Dunia akhirat itu tidak ada yang ada Allah. Dari semua. Ya. Susah senang itu tidak ada yang ada Allah. Coba kamu jadikan begitu. Maka seluruh isi alam ini menjadi milikmu. Dari semua. Ya. Maka banyak diajarkan sahabat oleh Syatoilah. Di antaranya adalah basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qobadoka kaila yatrukaka ma'al basti wa ahrojaka anhuma kaila takuna li syai'in dunah. Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalkanmu dalam kesempitan. Allah melapangkanmu untuk tidak mengekalkanmu. Dari semua. Basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qobadoka kaula yatrukaka ma'al basti. Dia menyempitkanmu untuk tidak membiarkanmu dalam kelapangan. Dia menyempitkanmu untuk tidak dalam kelapangan. Dia melapangkanmu supaya kamu bukan milik kesempitan. Dia menjadikan kamu hidup, bukan kamu milik mati. Dia juga mematikanmu kalau kamu bukan milik hidup. Nah itu. Dia mengkayakanmu karena kamu bukan milik miskin. Dia memiskinkanmu karena kamu bukan milik kaya. Dia semuanya. Maka itulah abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah ma yang berkaitan dengan dirimu dan di luar dirimu fil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan ini adalah kawana. Ternyata di sebalik wayang ini ternyata dalang. Ternyata di sebalik gula ini ternyata manis. Ternyata di sebalik Muhammad ini Allah gitu. Maka pahami, dan segala yang nampak tipuan di luar ini si Adam tadi semua. Tadi jangan tertipu, makanya Adam itu tidak ada, yang Kristen itu tidak ada, yang Hindu itu tidak ada, yang Buddha itu tidak ada.
Tadi Kopiko itu nggak ada, relaksa itu nggak ada, sugus yang ada hanya gula dan manis dimerekin Kopiko, sugus, relaksa. Sebenarnya pit itu nggak ada, le mineral itu nggak ada, aqua yang ada hanya air satu. Coba mulai belajar. Itulah yang diajarkan dia kepada kita. Wahada iwahidu tauhidan itu. Sebenarnya tidak ada yang lain itu. Cuma kita menjadi masalah pada saat kita tidak mengerti. Akhirnya digojang ganjing. Nah inilah sahabat. Jadi Mas Adli adalah melampaui batas dualitas itu pada saat kita satukan kiri dan kanan. Kita satukan pada saat hidup dan mati. Kita satukan pada surga dan neraka. Kita satukan susah dan senang. Jadi bukan pada susah. Ini tadi. Basatoka kaila yubkiya kamal qabdi wa qabadoka kaila layat ruka kamal basti wa ahrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunah. Dia mengeluarkanmu dari keduanya karena kamu bukan milik sempit maupun milik lapang, kamu bukan milik hidup, bukan milik mati. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kamu bukan milik surga, bukan milik neraka, kamu milik Allah. Kamu bukan milik hidup, milik mati. Dorau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kalau kamu semuanya sudah milik Allah, di sini senang, di sana senang. Dan dimanapun bersama Allah bahagia. Tuh, nggak ada yang kamu sedihkan lagi. La tahzan innallaha ma'ana. Nah itu. Tinggal kamu satukan dua batas tadi, sahabat. Tadi semua, ya. Maka disitulah sahabat, maka sebagian daripada arif billah, orang-orang yang sedang berjalan, ya, mereka itu lebih suka disempitkan daripada lapang sebenarnya. Cuma kan tadi bagi orang yang masih bodoh selalu inginnya lapang. Padahal bagi orang-orang yang sudah mengerti dalam perjalanan, dia lebih milih sempit gitu loh. Karena dengan sempit dia akan lebih mudah. Nah kalau kata guru saya, kudu logor di liang jarum. Jeung kudu sareg di buana. Tadi semua, ya. Nah inilah orang yang sudah logor pada liang jarum itu, kalau sudah ngerti kanan Allah, kiri Allah. Logor dia. Tadi semua, ya. Maka, karena masalahnya sahabat, dari situlah yang sampai kalau tidak ke kiri dan ke kanan, kamu akan masuk ke dalam kesombongan. Sementara orang sombong itu kata Allah, seumpama mustahil masuknya ke dalam kebahagiaan, masuk surga, sama mustahilnya seperti memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Nah itu. Maka guru saya mengatakan, kudu logor di liang jarum. Tuh. Nah, kalau sudah kamu menyatukan dualitas, jangankan unta, sama kandangnya kamu masukin sekaligus. Nah itu. Tadi. Gak ada lagi kesulitan bagi dirimu. Jangankan unta ke liang jarum, kandangnya sekalipun kau bisa masukkan ke dalam liang jarum. Nah, ini harus dipahami, ya. Makanya al-arifuna idza busitu akhawafu minhum idza kubidu wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Tadi semua orang-orang arif lebih takut ketika mereka dilapangkan daripada ketika mereka disempitkan. Jadi mereka itu takut dilapangkan karena lapang suka membuat kamu lupa. Kan tadi karena nafsu suka mengambil alih. Kalau pada saat lapang itu kamu terjebak pada nafsu. Maka itulah abang menyaksikan yang jadi wali Allah lebih banyak dari orang-orang yang negatif. Karena tadi setelah dikusruk karena diurukan, setelah dia jadi dajjal, dia berbuat salah, menemukan hikmah pada berbuat salah, dia malah terbang kiamat menuju Allah. Kiam bangkit dia. Tapi orang yang dalam kelapangan, terkadang dia lupa. Nah disinilah kenapa adalah dikatakan ada al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Orang-orang yang arif lebih takut ketika mereka dilapangkan daripada mereka disempatkan. Wala yakifu ala hududil adabi fil basila qalilun, dan hanya sedikit yang teguh dalam batas-batas adab ketika lapang. Jadi ketika lapang itu lebih sulit sebetulnya daripada ketika sempit tadi semua, ya. Inilah dia, kita pahami dulu konsepnya tadi semua. Mari karena al-bastu adalah ta'khudun nafsu minhu adalah haddoha biwujudil farohi wal qabdullah haddol lin nafsi fihi. Nafsu mengambil keuntungan dari kelapangan karena adanya kegembiraan tadi semua.
Dan nafsu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kesempitan karena kesedihan. Tadi. Makanya bukan kanan, bukan kiri. Tadi semua. Ya. Itulah hati-hati. Jangan mentang-mentang ke kanan itu positif, kamu paksa ke kanan. Belum tentu yang baik itu baik. Yang belum tentu yang buruk itu buruk. Wa asya'atakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya'atuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tadi semua. Ya. Marilah kita, terkadang kita melihat bahwa yang baik itu adalah, boleh jadi kamu suka dengan perkara, tidak suka dengan perkara yang buruk, ternyata yang buruk itu baik untukmu. Dari semua. Ya. Tapi sebaliknya, ternyata bahwa yang kamu anggap jelek itu adalah jelek, ternyata baik untukmu. Tadi semua. Ya. Ya, sebelum kita nanti praktekkan bagaimana menyatukan dualitas tadi semua sahabat. Ya. Kemudian, ya. Nah, disinilah juga harus dimengerti kita rubbama atoka famana aka warubama mana aka fatoka. Boleh jadi dia memberimu tapi sebenarnya menghalangimu. Dia memberimu tadi semua, boleh jadi dia memberimu tapi sebenarnya menghalangimu. Kemudian warubama mana aka fatoka, dan boleh jadi dia menghalangimu tetapi sebenarnya dia memberimu. Seperti kamu, anak kamu yang umur 2 tahun minta silet gol, kamu tahan tidak memberi, sebenarnya penahananmu itulah pemberian itu. Maka tadi kata Abah, kenapa kita harus disatukan? Karena pada dasarnya sahabat, Allah itu tidak ingin kamu rusak jiwamu. Kalau rusak, kering kerontangnya tubuhmu, nggak makan, bagi Allah nggak peduli gitu loh. Tapi lebih Allah inginkan kamu tidak boleh rusak jiwamu. Kalau pemberian itu bisa merusak dirimu, dia tahan pemberiannya. Itulah pemberian. Pada saat dia tahan tidak memberi, itulah pemberian. Pemberian yang tidak diberi. Jadi Abah menyaksikan banyak manusia tidak diberi, tapi itulah pemberian. Karena pada saat dia diberi, dia akan lupa. Itulah masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kamu itu udah steady, udah siap, udah imun bagi Allah tuh, kamu tuh, Allah tuh senangnya memberi kamu sebanyak-banyaknya sebenarnya. Nah, ini gak punya aja udah slot, gak punya duit aja udah maksain judi online. Nah itu. Gimana dia mau percaya? Baru duit punya dikit aja kiuh-kiuh. Tadi semua. Tadi. Jadi sesungguhnya yang menyebabkan tidak siap. Maka tadi, ayo siapkan dirimu. Kamu siapkan mentalmu. Jadikan mental orang kaya. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Mental orang kaya adalah selalu memberi. Bukan hanya nerima. Itulah mental orang miskin. Pada saat mental orang miskin, maka dia menahan pemberiannya karena tadi. Ya lihat tadi semua. Kan silakan kamu jawab sendiri di hatimu sendiri. Sudahkah kamu disiplin menerima pemberiannya? Oh, tadi semua, ya. Adakah dari semua yang diberikannya digunakannya kepada yang positif atau pada yang negatif? Nah, itulah. Silakan jawab sendiri, ya. Jadi pada dasarnya orang yang tidak diberi itu adalah pemberian. Karena pada saat kamu diberi, pada saat anak kamu minta silet gol yang tajam, kamu tidak memberi kepadanya, itulah pemberianmu karena kamu sayang pada dia supaya kamu nggak luka. Itu sebetulnya. Itulah. Makanya kepada Abah, bagaimana Bah cara dapat duit? Nah itu tadi. Allah tahu kamu itu masih belum bisa pegang silet. Tadi semua. Wong duit dikit aja udah slot. Tadi semua. Nah inilah. Jawab sendiri ya oleh kamu ya. Jadi nggak usah nanya lagi sama Abah, jawab aja sendiri. Tadi semua. Gimana mau dikasih mikul 100 kilo duit. Orang kata Allah 2 lembar aja udah slot. Tadi semua. Ya. Ini ya yang harus dipahami oleh kita. Biar kamu nggak salah sangka pada Allah. Jadi Allah itu tetap menyayangimu. Ya. Nah kemudian juga harus dipahami oleh kita adalah sesungguhnya sekali lagi. Bahwa kehidupan ini adalah al-aqwanu dohiruha girrotun wa batinuha ibrotun. Panapsu tanduru ila dohiri girotiha wal kolbu yanduru ila batini ibrotiha. Alam ini lahirnya adalah tipuan dan batinnya adalah pelajaran. Ingat itu. Alam ini dohirnya tipuan. Maka tadi kata Abah di awal tadi, kalau kamu ingin menyatukan dualitas, jangan tertipu dulu. Tadi jangan tertipu dengan penyakit kulit. Tadi semua. Ya. Kamu dikit-dikit murtad pada orang kufur. Oh itulah tadi semua yang akan membuat kamu jauh dari Allah. Pada saat kamu adalah menghakimi manusia. Tadi Allahnya sendiri sudah lakum dinukum walihadin.
Allahnya sendiri sudah mengatakan la ikraha fid-din. Nggak ada paksaan, terserah mau beragama silakan, nggak beragama silakan. Mau iman silakan, nggak beriman pun silakan, bebas kok. La ikraha fid-din. Maka tadi kenapa pusing amat dengan urusan orang? Nah, ayo, hidup ini tentang diri kita bukan tentang orang lain. Lebih baik kita bereskan urusan diri kita. Berjalan fokus pada diri sendiri daripada pada orang lain. Tadi semua, ya. Karena itulah sahabat ya, maka muncullah istilah-istilah berkah, tidak berkah, pelit, tadi semua sombong gitu kan. Padahal tidak ada orang sombong. Istilah sombong itu muncul dari kamu yang belum siap menerima orang yang wataknya seperti itu sombong. Istilah pelit itu nggak ada. Pelit itu adalah julukan kamu, lakop pada orang pada saat kamu mengharap diberi, kamu nggak diberi. Oh, pelit ya. Pada orang itu nggak pelit. Itu memang karakternya begitu. Kurang suka memberi gitu kan tadi. Jadi kurang suka memberi itu istilah kamu pelit. Karena kamu ngarep. Coba kalau kamu nggak ngarep. Inilah masalahnya. Jadi sesungguhnya persoalan itu bukan pada orang lain. Tapi pada diri. Nah kata Abah, segala rasa benda di dunia ini bukan pada benda itu. Tapi pada lidah. Tidak ada benda itu punya rasa. Garam pun tidak asin. Lidahmu lah yang menentukan asin. Gula itu nggak manis. Lidahmu lah yang menentukan manis. Tapi juga bukan lidahmu. Hidup. Ya, kemarin Abah sakit berapa hari. Semua terasa pahit. Nah itu, ternyata masih hidup aja semua pahit. Nah, berarti sebenarnya yang menikmati itu bukan Abah. Allah sedang menikmati. Yang ngopi Allah. Dari semua yang jalan-jalan Allah. Abah saya itu ikut menikmati gitu. Yang menyaksikan Allah, yang disaksikan Allah. Dari semua Abah saya itu ikut dibawa menyaksikan. Itu doang sebenarnya. Dari semua ya. Maka tadi Abah Hawis menangkan Allah laka kepadamu untuk melihat antanduro, melihat segala apapun. Yang berkaitan dengan makhluk apapun, dirimu, di luar dirimu, fil mukawanat. Ternyata di sebalik mukawan itu kawana. Ternyata di sebalik makhluk itu khalik. Ternyata di sebalik madkur itu adalah zikir. Ternyata di sebalik marzuk itu rozik. Ternyata di sebalik abid itu ma'bud. Ya. Ternyata di sebalik makhluk ini khalik. Ternyata di sebalik marzuk ini rozik. Tuh. Makanya rozik wal marzuk wahid. Dari makhluk dari dengan khalik wahid. Abid wal ma'bud wahid. Zikir dengan mazkur, yang mengingat yang diingat satu. Yang memberi rezeki, yang menerima rezeki satu sebenarnya. Yang menyembah dan yang disembah satu. Nah itulah. Maka nanti kalau kamu sudah mengerti, menyatukan satu dari semua dualitas tadi. Maka orang yang sudah melampaui batas dualitas, flying semua. Karena sudah menyatukan love di dadanya. Dia memandang kepada kemanapun dia hanya dengan cinta. Maka hidupnya akan miracle. Kan tadi. Maka dengan cinta, paribasa, tai kotok asa coklat. Tuh. Cinta itu bisa membuat tai ayam aja terasa coklat. Tapi benci bisa membuat coklat serasa tai ayam. Ya. Nah inilah seni dalam hidup sahabat. Bagaimana kita belajar mencinta. Tadi semua. Ya. Karena penghujungnya itu tadi. Mupataha, muwajahah, mupataha, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, syahadah, mahabbah. Ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi a'tini mahabbataka. Kalau kamu sudah mencintai dia, maka wa ma'rifataka, maka dia akan mengenalkan dirinya pada dirimu. Jadi syaratnya kamu mencintai dia, dia mengenalkan dirinya pada dirimu. Itu semua ya. Yang pada cewek gitu tadi semua ya. Tadi. Jadi tidak boleh cinta sebelah. Makanya al-aqwanu dhahiruha girratun wa batinuha ibratun panafsu tanduru ila dhahiri girratiha wal qalbu yanduru ila batini ibratiha. Maka tadi kebanyakan kita hanya memandang segala sesuatu itu adalah tipuannya. Nafsu itu hanya melihat tipuannya. Tadi. Maka kata Abah, bagi siapa yang mau berjalan pensuci pencinta kesucian jiwa, ayo bebaskan dari ayub penyakit kulit. Berhentilah kamu menuduh siapapun kafir. Tidak ada yang kafir di dunia ini. Kan alhamdulillah seluruh puji. Pujilah seluruh miliknya. Puji kodim alal kodim. Puji kodim alal hadis. Puji hadis alal kodim. Puji hadis alal. Semuanya hanya puji kodim alal kodim.
puji Allah pada Allah, alhamdulillah semuanya. Kalau mau wahada yuwahidu tauhidan. Kalau mau syuhudul kasroh bil wahdah. Semua ya. Pandanglah hanya dia. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Coba kamu rasakan nanti. Duduklah setiap waktu. Tadi satukan pada dadamu. Kanan dan kiri. Satukan adalah di tengah-tengah dada di sini. Semua. Maka Abah sudah amalkan. Amaliyah di perut adalah di dada. Maka disitulah kamu lakukan selama bulan Ramadan. Coba rasakan sahabat ya. Maka dilanjutkan oleh Syatoilah tadi semua. Kamu di sini in aradda ayyakuna laka izzun la yafna falatasta izzan nabi izin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Tuh. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana. Ini manusia ini menyukai yang cangkang luar tadi, padahal yang luar ini semuanya tipuan. Maka berarti kau menyukai yang luar itu menyukai tipuan. Maka akan selamanya kau akan tertipu. Maka kalau kau tidak ingin kebahagiaan yang fana, yang tidak fana, maka tadi in aradda ayyakuna laka izzun la yafna falatas ta'izanna bi izin yafna. Maka apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Tuh. Tadi, pengakuan dirimu si Adam, si Sugus, si Relaksa tadi. Mau jadi jenderal, mau jadi ini, merasa mulia, saya jadi kiai, saya itulah. Kau berbangga dengan kemuliaan yang fana. Maka kau tidak akan merasakan kemuliaan yang bako, abko, tadi semua. Ya. Berarti kau tertipu dengan kulit. Nah, pada saat engkau tidak tertipu dengan kulit, engkau sudah bisa meringkas dunia. Toyul ardi itu. Maka dikatakan, at-toyul hakikiyu antatwiya. Masafata dunia anka. Hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Peliputan hakiki adalah dilipatnya jarak bumi tuh. Pada saat engkau tidak tertipu dengan kulit-kulit ini semua, maka engkau punya hak. Tadi semua melipat bumi ini, toyul ardi tadi semua ya. Bumi ini menjadi kecil. Tadi kayak Abah sekarang ini, kayaknya Bali begitu dekat, bolak-balik Kalimantan, Samarinda ini semua, Bali, Lombok, Jawa Tengah, Singapura, kayaknya dekat banget ini semua nih. Bahkan Eropa pun semakin dekat, singkat, makin singkat, makin singkat, makin singkat. Kan tadi kan ya. Jadi at-toyul hakikiyu ada pelipatan hakiki. Maka dikatakan adalah antatwiya masafata dunia anka. Maka pada ada dilipatnya jarak dunia dari dirimu hingga engkau melihat, dikatakan hatta tarol akhirata, sampai melihat akhirat adalah akroba lebih dekat kepadamu ilaika minka daripada dirimu sendiri. Betul ya. Dengan sekali kamu tekuk lidah, rapatkan gigi, maka dunia ini, Eropa, Afrika, manapun ada pada titikmu itu tadi semua. Karena semua datang dari titik itu. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalimi. Segala yang ada ini datang dari titik dari hatimu. Dan segala yang belum ada akan ada karena adanya titik itu. Karena adanya Allah lah segala yang ada ini. Dan karena adanya Allah lah pada titik itu, segala yang belum ada akan ada. Tuh sahabat, luar biasa. Mari katakan, at-toyul hakikiyu antatbiyah masafatad dunya anka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Sampai terasa adalah bahkan lebih dekat kepadamu ya daripada dirimu sendiri. Tadi semua ya. Maka inilah sahabat yang dijelaskan begitu indah oleh Syatoilah ya. Udah melewati ya waktunya. Jadi prakteknya saja ya sahabat ya. Cukuplah kalau menurut Abah itu kan hanya prolog saja. Jadi intinya dalam melewati batas dualitas itu adalah bagaimana kita menyatukan. Tadi kata Allah katakan dalam Al-Quran itu apa dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta sebetulnya. Cintanya bahkan tanpa syarat, warahmah tadi semua ya, bahkan dengan rahmah, kasih sayang. Bukan hanya kasih, bukan cinta, tapi sayang. Bukan hanya cinta, tapi sayang. Beda loh cinta sama sayang. Terkadang cinta masih ada nafsu.
cinta sahabat. Masih pada saat degradasi, istrimu misalnya tema tadi lebih nua, tadi semua adalah sementara gadis-gadis di kantormu lebih kelihatan muda. Terkadang cinta tanpa kasih sayang akan menurunlah dia. Nah kata Abah, segala ketidakbahagiaan hidup ini adalah pada saat cinta sudah terlepas. Itulah kenapa Al-Quran dihimpun di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ adalah kasih sayang, bukan cinta, tapi kasih sayang dari semua sahabat. Maka disinilah kasih sayang itu di dada. Perlambang ada love di dada. Bagaimana kau satukan dua mata, dua telinga, dua tangan. Asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Wallahu muhitum bil. Pada saat tangan dan jari-jarimu tidak digunakan, jalan pulang pada Allah. Kapirlah tanganmu itu. Maka satukan di dadamu ini. Maka termasuk juga baginda Nabi. Maka itulah kamu harus mengerti. Baginda Nabi ini sebenarnya orang mana sih? Gitu. Apakah benar orang Arab? Nanti kamu akan terpan. Memang Aminah itu kira-kira orang mana? Namanya Aminah itu orang Jawa. Tadi semua. Ya. Seto Nugroho juga orang Jawa. Gitu kan tadi. Maka kenapa? Belajar ilmunya sama kayak kejawen. Semua ya. Duduk di dalam guha. Semua ya. Maka tadi. Kenapa Nabi Muhammad itu nggak boleh dipoto? Nanti jangan-jangan wajahnya orang Jawa lagi. Kan tadi semua ya. Itulah. Ini dongeng yang belum selesai. Ini kamu tonton saja nanti ya. Tadi semua. Kata siapa Muhammad orang Arab, orang Quraisy. Kata siapa Aminah itu orang Quraisy. Kata siapa Abdullah itu. Cari nama itu di situ. Tadi semua. Ya. Pada saat Nabi Muhammad berjalannya aja membungkuk begini, orang Abu Jahal itu begini jalan. Coba. Tapakuri ya oleh kamu. Semua. Ya. Kenapa suka tapa di guha? Ada orang Quraisy yang tapa di guha. Coba ya. Tadi karena dia senang bersemedi begini. Ya. Jangan cari fotonya. Karena nggak difotoin nanti karena kalau wajahnya mirip Abah saya tuh bingung lagi kamu nanti ya. Gitu kan tadi semua. Apalagi tadi semua mirip Mas Slamet tadi semua ya. Inilah nanti fakta sejarah akan kamu tonton sendirilah tadi semua ya. Sahabat itu saja barangkali udah 1 jam lebih ya, hampir 1 jam sahabat. Yang penting tadi semua mari terus taburkan cinta. Makanya di penghujung perjalanan buat teman-teman Thariqah adalah bukan hanya dikir itu dengan perbuatan tadi semua ya. Adalah bagaimana adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Cinta. Karena pada dasarnya dunia ini diciptakan oleh Allah dengan cinta tadi semua. Kenapa Allah membuat dualitas? Seolah-olah adalah elektron dan proton dan neutron dari semuanya. Tapi kemudian Allah menyuruh menyatukan. Lampu ini terang karena kembali elektron dan proton disatukan. Semua. Kabel negatif dan positif disatukan. Semuanya. Maka kenapa dunia ini hanya tentang kawin. Bohlam ini lagi kawin. Kita live ini lagi kawin. Kalau nggak kawin, nomor Abah dengan nomor panjenengan di situ nggak bisa nonton Abah nggak nonton situ. Kawin. HP ini nyala karena kawin. Ya. Maka padi yang kamu makan karena kawin putik dan benang sari. Buah yang kamu makan karena kawin putik dan benang sari. Kemudian daging domba yang kau makan hasil kawin. Maka dunia ini hanya tentang kawin. Ya. Makanya Pak Heri yang nggak mau kawin elehku domba. Ini tentang kawin. Makanya kata Abah, kalau kamu punya suami istri, ayo banyakin kawin. Maka sebetulnya adalah beginilah tadi semua. Makanya kalau Abah melihat rumah tangga yang ekonomi acak-acakan pasti bininya tuh nggak mau dikawin itu semua. Tadi nggak mau disetubuhi tadi semua. Hei ibu-ibu, ayo kalau mau rezekimu banyak tadi semua, ayo tadi semua. Ayo biasakan. Kalau perlu adalah kayak makan obat 3 kali sehari tadi semua. Karena hidup ini tentang kawin. Terima kasih Mas. Mobil, ini bapak-bapak ini datang ke sini naik mobil. Kalau nggak kawin ada plus dan minus nggak nyampe. Semua. Naik motor pun aki plus, coba plus nggak bisa kawin. Semua ya.
Jadi ayo pelajari tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, ada tentang mengkawinkan. Ya, nggak bisa positif kawin positif, negatif kawin negatif, tapi positif dan negatif harus dikawinkan. Inilah tentang tadi dualitas, untung dan rugi, menang dan kalah tadi semua. Tapi yang paling inti kepada kita adalah kita bukan milik untung, kita bukan milik rugi, kita milik Allah. Kita bukan milik hidup, kita bukan milik mati, kita milik Allah. Kita bukan milik surga, milik neraka, kita milik Allah. Kita bukan milik menang, milik kalah, kita milik Allah. Ayolah kembali kepada Dia, karena Dia enak hanya satu dari semua. Ya, bukan kanan, bukan kiri dari semua. Maka kita diuji dengan dualitas kiri ini semua. Maka disuruhlah kita menyatukan semua. Di dada. Maka dada kita ini ada dua, susuk kita ada dua. Tapi di situ adalah paru-paru pun dua. Maka love seperti itu. Kawinkan Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan. Seperti adalah 3 apel, kalau bahasa pengarsa Uwajejen, sonbur tadi semua. Di mana buah 3 yang dipoto dari pinggir, jadilah love tadi semua ya. Kemudian kemarin itu baru Valentine ya. Oh udah belum besok. Oh happy Valentine tadi semuanya. Love, sayangi ya istrimu, sayangi suamimu, sayangi keluargamu. Cinta, 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 cinta. Cabutlah kebencian, kedengkian dari hati kita semua. Ya, insya Allah akan kamu rasakan dampaknya tadi semua. Terima kasih, itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua, dimanapun berada tadi semua. Dan insya Allah nanti selama Ramadan kita akan membahas kitab hikam ya sahabat. Dari mulai hikmah yang pertama, nanti 1 malam 10 hikmah atau 20 hikmah, kita lari saja. Mudah-mudahan 20 hari udah khotam hikamnya dari semua ya. Masuk nanti ke tafsir Lataiful Isyarah ya. Ya, mudah-mudahan itu saja. Sehat semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.